Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nofrida Kutsi Lutfila, dosen program studi Diploma 4 Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang. Selamat datang di video pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk Serdos, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya menyajikan praktek pembelajaran mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi dengan bobot 2 SKS atau setara 4 jam pembelajaran per minggu. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 17 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap minggunya terdiri dari 2 kali pertemuan dengan total 4 jam pembelajaran. Secara garis besar, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi dan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan aplikasi Odoo. Mahasiswa akan mempraktekkan input transaksi dan analisis siklus bisnis mulai dari siklus pengeluaran, produksi, pendapatan, hingga buku besar dan pelaporan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ditargetkan adalah: pertama, mahasiswa di bawah supervisi mampu mengevaluasi dan mendesain sistem akuntansi untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Guna mencapai kompetensi tersebut, sistem pembelajaran di kelas kami dirancang secara interaktif menggunakan pendekatan problem-based learning untuk pengenalan modul serta project-based learning di setiap akhir semester. Berikut ini, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran pada minggu ke-6 pertemuan kedua. Fokus bahasan pada sesi ini adalah pembuatan akun dan database pada aplikasi Odoo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, semoga semua sehat ya di sini, adik-adik. Oke, jadi hari ini, gitu ya, kita akan kuliah mengenai pengenalan Odoo. Jadi memang kan mata kuliahnya Praktikum Sistem Informasi Akuntansi, gitu ya. Dan saya yakin kok adik-adik di sini sudah mengenal namanya Sistem Informasi Akuntansi karena semester sebelumnya kan sudah mendapatkan mengenai mata kuliah tersebut. Oke, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, emang apa lagi sih yang harus dilakukan? Jadi di sini nanti dalam Sistem Informasi Akuntansi itu ada namanya aplikasinya ketika menjalankannya. Jadi namanya adalah Odoo, gitu ya, Odoo gitu ya. Jadi Odoo itu sistem ERP, ya, sistem ERP terintegrasi, ya. Jadi dia itu memang nanti aplikasi gitu ya, sifatnya aplikasi yang memang berdasarkan pada web. Jadi misalkan kemarin kalau pas mata kuliah pengantar akuntansi ya, kan ada transaksi tuh gitu ya. Kita kan pasti harus mencatat dulu dalam bentuk jurnal. Ya, jurnalnya satu-satu tuh, mana yang debit, mana yang kredit, mana yang pembelian, mana yang penjualan. Nah, sekarang sudah ada tuh aplikasinya. Jadi nanti kalau ada namanya transaksi, kita tinggal memasukkan saja gitu ya, kemana? Salah satunya menggunakan aplikasi Odoo tadi, gitu ya, aplikasi Odoo. Jadi nanti bagaimana? Ya, itu akan memudahkan hidup. Ya, akan memudahkan hidup. Jadi nanti di Odoo itu akan ada fitur-fiturnya. Misalkan ada transaksi pembelian, maka akan ada namanya modul ya. Modul itu bukan buku loh ya. Jadi modul itu modelnya seperti icon gitu ya. Jadi kalau ada transaksi pembelian apa? Saya akan pencet transaksi pembelian modulnya. Bisa dilihat di sini ya. Di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah modul-modulnya nih. Gitu ya. Ada di situ CRM, aplikasi, dan setting ini karena masih awal gitu ya. Nanti ada kotak lagi tuh yang namanya modul pembelian, penjualan, manufacturing gitu ya, inventory, oke, ada juga nanti yang namanya accounting, ini biasanya yang penting di sini gitu ya. Tapi apakah hanya 5 ini? Masih ada lagi.
Jadi di situ juga nanti akan mengatur bagaimana mengenai karyawan, ya gajinya, ya karyawannya kalau misalkan karyawan tetap mungkin tidak akan ada masalah, tapi biasanya ada juga karyawan yang sifatnya kerjanya lepas. Nah itu Odoo juga akan menyediakan modul itu, gitu ya. Jadi ada karyawan, ada juga nanti yang namanya WhatsApp, gitu ya. Jadi hubungan antar bagian. Karena kalau dalam sistem itu kan ada beberapa bagian yang memang tidak boleh dipegang oleh orang yang sama kan gitu ya. Jadi kalau bagian pembelian ya nggak boleh dipegang oleh bagian accounting. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Dan nanti kalau terjadi yang namanya transaksi pembelian, penjualan gitu ya, manufacturing, inventaris gitu ya, accounting, ERP gitu ya. Nah itu apa? Semuanya nanti muaranya ada di accounting modulnya, ya bisa dilihat di situ ya, di modul accountingnya, ya. Jadi modul accountingnya ngapain? Modul accounting akan bisa berjalan kalau apa? Kalau semua beberapa modul gitu ya, yang misalkan mau mengaktifkan modul pembelian nih, berarti nanti modul pembelian itu harus selesai pada satu sistem yang penuh. Kalau pembelian kan biasa ada pesanan pembelian dulu gitu ya, nanti dibuatkan faktur. Terus ada barang datang, masuk gudang, ada nanti namanya invoice atau tagihan gitu ya. Tagihan harus di-ACC oleh bagian siapa saja, bagian pembelian dan bagian inventaris gitu ya, inventory. Baru setelah itu apa? Bagian accounting akan membayar, akan keluar uangnya. Jadi seperti itu, ya akan keluar uangnya. Apakah bisa langsung accounting akan segera membayar? Enggak, Odoo tidak dirancang seperti itu. Jadi benar-benar yang namanya Odoo itu dirancang sangat tersistem, dan sistem itu sangat kuat sekali gitu ya untuk pengendaliannya. Ya, pengendaliannya sangat kuat sekali. Oke, jadi tadi ada beberapa modulnya ya seperti itu ya. Nah, berarti bagaimana? Iya, setiap modul akan memiliki sistemnya masing-masing. Ya, akan ada sistemnya masing-masing di situ. Jadi, apakah sama nanti modul pembelian dengan modul penjualan? Beda. Jadi kalau nanti modul pembelian berarti apa? Harus punya nama vendor. Harus punya nama produk itu di manufacturing ya. Begitu juga di penjualan, berarti ada juga yang namanya modul di penjualan ya, khususnya itu customer begitu. Oke, sebelum kita ke topik selanjutnya mengenai Odoo, ada yang ditanyakan dulu? Oke, silakan Desita. Izin bertanya ya Ibu. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada di Odoo itu ada berbagai modul, ada modul persediaan, ada modul pembelian, penjualan ya. Tapi yang saya belum ketahui itu apakah di Odoo itu ada modul pemasaran? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya yang bagus gitu ya. Jadi kalau tadi bicara tentang ERP, berarti memang ERP itu terhubung dengan berbagai sistem. Jadi kalau tadi ditanya apakah ada modul pemasaran? Iya, dan itu ada. Nanti kita bisa menginstal langsung ya, hilang itu gambarnya. Ya, kita bisa menginstal langsung nanti dan memilihnya langsung di modul pemasarannya, begitu ya. Di modul pemasaran itu nanti akan terlihat. Jadi apa saja nanti yang akan diurus oleh pemasaran? Biasanya berkaitan dengan salesnya, sales personnya ada di situ. Berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan mau dipasarkan kemana nih, ya produk-produk ini. Jadi nanti mereka punya jaringan sendiri. Dan mereka di modul Odoo gitu ya, itu akan tersedia juga webnya. Ya, webnya, medsosnya, itu terhubung semuanya ke Odoo. Jadi bukan hanya teknisnya gitu ya, atau aplikasinya, tapi juga nanti terhubung pada apa? Sales personnya, dan nanti juga akan terhubung pada apa? Kalau ada bonus akan berpengaruh juga pada pembayaran bonus. Jadi lengkap sekali. Ya, lengkap sekali. Mungkin kalau kita lihat kalau versi premiumnya gitu ya, itu hampir seluruh modul yang dibutuhkan itu rata-rata memang ada di Odoo ya, ada di Odoo begitu. Oke, terima kasih Desita. Selanjutnya, oke, silakan Dextra. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, baik izin bertanya, tadi kan dijelaskan tentang modulnya ya Bu, tapi saya masih penasaran terkait dengan master datanya yang digunakan dalam Odoo sendiri itu apa saja ya Bu? Oke, baik. Udah sampai ke master data ya. Ya, jadi memang sebelum mengoperasionalkan modul di Odoo gitu ya, kita memang harus punya master data dulu gitu ya tadi. Nah, apa saja? Nah, kalau kita mulai dari yang namanya
modul pembelian gitu ya. Berarti master datanya adalah pertama harus punya vendor gitu ya, master data vendor. Vendornya siapa saja? Ya yang terkait dengan perusahaan itu kan gitu ya, dengan usaha itu. Jadi vendornya nanti harus dimasukkan dalam satu master data. Itu kalau pembelian. Yang kedua, kalau modul penjualan berarti nanti yang dijadikan master data minimal adalah customer. Ya harus punya data customer. Itu lengkap tuh nanti modul ODU itu akan memberikan nama customernya siapa, alamatnya di mana, email, sampai nomor rekening. Ya, begitu juga vendor. Nah, ketika kita bicara sekarang modul inventory, ya, berarti master data yang dibutuhkan adalah produk. Kalau perusahaan dagang, berarti produknya adalah produk barang persediaan barang. Jadi, ya, kalau perusahaan manufaktur berarti nanti akan ada apa di situ? Ada bahan baku, ada barang dalam proses hingga menjadi barang jadi. Nah, itu kayak gitu. Nah, berarti kalau itu tadi inventory ya. Kalau manufacturing apa? Kalau manufacturing berarti itu berkaitan dengan proses produksi. Kita harus bisa mengidentifikasikan bagaimana proses produksi berlangsung. Dan biasanya kalau di modul ODU bicara manufacturing ada yang namanya bill of material gitu ya. Jadi apa aja sih ketika memproduksi, biaya produksinya yang dibutuhkan. Nah, itu adalah master datanya juga dibutuhkan di situ. Begitu juga ketika bicara employee gitu ya. Berarti tenaga kerjanya ya. Berarti kalau tenaga kerjanya kita butuh siapa? Ya nama pegawainya gitu ya. Masa kerjanya ya, dan besar gajinya serta alamatnya, dan itu juga bisa menghitung untuk pajaknya, PPh 21-nya. Itu setidaknya master data yang memang dibutuhkan gitu ya untuk. Nah, kalau untuk modul yang lainnya sama. Berarti masih terkait dengan master data yang terkait dengan modul tersebut ya, dengan terkait modul tersebut. Contoh, ketika bicara accounting, berarti master datanya apa? Tadi kan accounting itu kan muaranya ya, muara akhirnya. Master datanya apa? Master datanya adalah apa yang ada di pembelian, penjualan, manufacturing, sampai inventory. Jadi apa? Ya vendor, customer, produk gitu ya, sampai yang namanya tadi karyawan tuh ada semua sampai itu, kas dan banknya. Jadi semua transaksi juga ada di situ ya. Semua transaksi juga ada di situ itu. Mungkin itu penjelasannya gitu ya, Dextra. Oke, itu bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana modul, bagaimana master data gitu ya. Nah, berarti kita akan mencoba dulu deh bagaimana gambarannya ketika menjalankan pembelian. Jadi kalau bicara ODU itu ya ketika menjalankan pembelian itu nggak langsung aja bagian ini langsung membeli gitu, enggak. Biasanya nanti masih ingat ya flowchart gitu ya. Ada flowchart tuh ya. Kan mulai gitu ya. Mulai apa? Bagian pembelian. Mau ngapain? Bagian pembelian akan mengajukan kebutuhan pada barang yang ingin dibeli. Nah, itu harus diketahui dulu tuh. Nah, itu nanti apa? Ketika mengajukan barang itu sudah mulai namanya ada request gitu ya. Ada request istilahnya gitu. ODU menyediakan itu. Ya, ada requestnya itu nanti di sana ya. Ada request tertentunya. Kalau sudah di ACC berarti apa? Bagian pembelian akan melanjutkan kemana? Tadi ada master data vendor. Akan dilihat nih, oke, misalkan butuhnya meja. Berarti apa? Oh, vendor mejanya itu biasanya kita beli ke PT ABC gitu ya. Berarti nanti PT ABC akan dihubungi. Hingga akhirnya terbit namanya apa? Terbit namanya istilahnya faktur. Ya, kalau pembelian itu ada faktur. Terbit faktur, nah fakturnya bagaimana? Nah, faktur itu akan diserahkan kepada bagian pembelian dan nanti bagian pembelian tinggal menunggu apa? Barangnya datang. Boleh dibayar, boleh enggak? Nah, ini tadi kalau di ODU berarti apa? Ketika membayar harus segera diserahkan kepada bagian accounting kan gitu ya, fakturnya. Kan gitu ya. Nah, berarti apa? Oke, sekarang kalau sudah faktur berarti ketika barang datang ini harus kemana dulu? Barang datang harus di cross checkkan ke kedua sisi, kedua bagian. Satunya bagian pembelian, satunya bagian gudang. Jadi bagian inventory modulnya kan ya. Nanti di cross checkkan, ketemu, itu pun juga harus di ACC sampai ada yang namanya tagihan yang diserahkan kepada bagian accounting. Dan akhirnya accounting akan apa? Udah lengkap nih suratnya ya. Fakturnya ada gitu ya, tagihannya ada, berarti apa? Tinggal membayar. Begitu.
bayarnya gimana? Yaitu nanti di modul accounting akan terlihat deh, kasnya akan berkurang yang pasti gitu ya. Terus nanti akan apa? Ada transaksi apa lagi? Yang pasti persediaan bahan baku juga akan bertambah gitu ya. Karena tadi untuk pembelian persediaan kan gitu ya. Oke, itu. Oke ya. Oke. Saya yakin itu penjelasan mengenai pengenalan Odoo tadi gitu ya, dan bagaimana mengoperasionalkan Odoo. Jadi agar makin memantapkan ya, yang di sini bisa memulai untuk menginstal atau membuka aplikasi Odoo-nya. Gitu ya. Jadi kalau membuka aplikasi Odoo nanti silakan masuk ke Odoo, ada di catatan saya nanti gitu ya. Yang pasti yang aktif adalah sinyalnya harus kuat. Yang kedua, email itu harus aktif karena nanti aktivasinya melalui email. Dan yang terpenting lagi adalah selalu diingat untuk username dan passwordnya. Ntar kalau lupa ya bisa ini nanti nggak bisa mengakses Odoo lagi, nyentar dari awal lagi kan kalau ada transaksi. Gitu ya. Jadi nanti silakan dibuka akun Odoo-nya ya, semuanya harus punya. Nah, nanti kalau saya sudah menyiapkan studi kasus ya. Itu ada namanya perusahaan roti. Oke, ada roti. Jadi nanti langsung kita akan memulai untuk apa? Pertama, master data dulu. Gitu ya. Tadi udah diinstal apa saja modul dibutuhkan. Nah, nanti kalau sudah langsung ke master data. Itu ada nanti vendor, customer gitu. Oke? Jadi itu perkuliahan kita untuk hari ini. Oke? Nanti kalau ada hal-hal yang akan kita diskusikan mengenai menjalankan Odoo, kita bisa ketemu lagi insya Allah minggu depan, gitu ya. Ya, oke. Kalau begitu, semoga semuanya bisa ya mengoperasionalkan Odoo. Nanti kalau ada masalah, silakan kita bisa saling menghubungi, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk perkuliahan hari ini. Kalau gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sistem Informasi Akuntansi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai sistem informasi akuntansi, tapi juga mengembangkan keterampilan praktik dalam mengimplementasikan aplikasi ERP menggunakan Odoo. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara aktif, berkolaborasi, berpikir kreatif, serta menyelesaikan permasalahan yang menyerupai kondisi nyata di dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai Serdos, seluruh rekan sejawat, dan mahasiswa D4 Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang atas partisipasinya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pembelajaran yang transformatif, interaktif, dan akuntabel di kampus kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.